2013 ya. Nggih. Dari 2013. Jualannya berat. Ini baru pertama kali datang ini 2024 ya. Nggih. 11 tahun. Wow. 11 tahun. Terapi ten pundi mawon Ibu nggih? Nggih teng pundi mawon. Sempat gosong-gosong. Nggih. Gitu ya. Nah, kalau di sini untuk pembelajaran yang sakit stroke itu hanya di posisi saraf-saraf, saluran saraf. Jadi yang tersumbat itu sumbatan di saraf. Jadi kalau di sini diselesaikan di saraf-sarafnya. Kita totok aja di saraf besar maka otomatis akan seperti ini. Iya di anake Pak sing Dipun? ngomong ya anake. Oh, saya ngomongnya anaknya ke sini tuh. Nah ini bukti nyata. Jadi orang stroke itu ini udah 11 tahun, bukannya nggak kemana-mana, udah terapi dan terapinya biasanya sakit. Teko-teko, dicowel-cowel. Gimana? Dipun Bu? Nggih sakit tenan nggih. Oh, sakit tenanan sakitnya. Iyalah, oh sampai gosong kadang-kadang. Nah, ini bukti, jadi itu semua nggak ngatas. Karena ilmunya adalah di sarafnya, di saluran. Nah, ini yang tak totok di saraf besarnya, otomatis nah, yang tersumbat mana aja langsung kelihatan. Itu sampai kaki aja masih goyang kan. Nah, di sana ada sumbatan. Biasanya ini kebas, kesemutan, sampai nggak terasa. Ya memang yang nggak bergerak itu adalah tangan, kaki. Tapi bukan berarti tangan kaki doang yang bermasalah, tapi sarafnya. Bukan karena tulangnya, bukan karena ototnya, bukan, tapi saraf. Meskipun seperti ini nggak sakit pasien. Berulang kali kita pesan sama pasien kalau merasa kesakitan harus ngomong. Karena saraf itu berulang kali saya ngomong kayak anak kecil. Ya kalau kesakitan trauma. Kalau trauma ya sudah nggak bisa lagi. Ini gerak-gerak yang refleks dari saraf itu. Bukan digerakkan ibu gini-gini, enggak. Ini refleks dari saraf. Ini seperti ini apa? Ditujukan untuk sumbatan itu agar lancar. Ini minum obat penurun tensi terus sekian puluh tahun, tapi kita cek masih sangat tinggi. Kita coba nanti kita setelah ditotok seperti berapa turunnya. Biasanya turunnya sangat signifikan karena kalau tensi itu kan karena sumbatan. Ketika nanti sudah plong, sudah bolong, ya sudah nggak ada tensi lagi. Semudah itu, ya semudah itu. Dan itu ilmu yang bisa dijabarkan, yang bisa dimengerti oleh siapapun juga. Di sini pasien, keluarga pasien itu harus ngerti. Kita edukasi tentang sakit setiap pasien yang ke sini. Termasuk ibu ini tadi kita kasih gambaran. Betul ya Mbak ya? Ya, jadi paham betul yang sakit itu di sebelah mana, seperti apa itu ngerti, jadi tidak langsung nggak karu-karuan kan. Termasuk ciri-ciri nanti kan sudah kita diagnosa. Bukan berarti saya orang pintar kok ngerti yo, tebakannya kok bener ya, enggak, itu anak diagnosa yang biasanya memang seperti itu untuk sakit stroke. Semoga bisa cepat jalannya, ringan jalannya, kemudian bisa beli sendal jinjit sama rok mini keliling kampung.
Nggih sadar dhuwur pun mboten saged. Lah nggih, ngene sisa kan yo. Kita pakai alat, pakai mesin, jadi semua terukur, semua terkendali, semua apa itu ya bisa dimengerti seperti apa. Itu dingin ya. Nah, ini sumbatan di posisi karena ibu ini stroke kanan. Wah, itu sumbatan itu. Lompat itu sumbatan. Amun dikakokne Bu nggih kenapa eneke nggih. Boten sah ngaku. Yen sak karep-karepe sak obah-obahi. Nah, itu kan segera akan tersumbat kayak gitu. Nah, kita totok dalam saraf besar ya, seperti ini. Karena sumbatan. Pun tahu terapi ngeten Ibu. Joget-joget dhewe tangane. Dereng belum pernah ya. Sekian puluhan tahun ya. Nah, itu sumbatan. Jadi kayak selang dimasuki air ada sumbatan. Cecet, cecet, cecet. Nah, gitu. Tapi bukan darah ya sumbat, bukan, tapi sarafnya yang tersumbat. Nah, ini kalau mau tak dramatisir nih kemasukan jin bisa ini. Gerak-gerak gitu. Nah, kita di sini logik ya, bukan magic ya. Jadi, semuanya kita ke arah ke logik ya, karena ada ilmunya. Nggak tak dramatisir biar saya kelihatan sakti, nggak perlu. Tuh, jinnya keluar tuh. Orang sakit di sini, sakit apapun kita buat senyaman-nyamannya. Full musik di sini, full AC alami. Karena di sini di gunung ya, jadi sudah sejuk. Di pegunungan maksud saya. Nah, itu gerak-gerak sendiri yang karena tersumbat. Pembelajaran bagi yang sakit stroke. Sama seperti orang stroke ini, gerak-gerak sendiri, nggak diatur oleh pikiran. Diatur pun nggak bisa, suruh berhenti nggak bisa. Sama ketika terjadi serangan stroke, nggak bisa gerak, diatur oleh pikiran untuk bergerak, nggak bisa. Ya seperti itu sama. Nah, kadang keluarga pasien kan kurang edukasi tentang itu, dikirain males, nggak mau gerak. Bukan males, memang nggak bisa. Nanti kesemutannya hilang. Jadi pertanda apa? Pertanda sudah mulai sumbatan berkurang, kebas-kebasnya hilang, baal-baalnya hilang. Nanti pusing-pusingnya juga berkurang. Karena apa? Ya otomatis ke sini di saraf besar ini yang diterapi bukan hanya ke bawah, tapi juga ke kepala. Jadi salurannya bisa ke kepala, ke otak. Orang stroke itu yang sakit otaknya. Sumbatan yang ke otak. Jadi sumbatan yang di otak kemudian menuju ke arah saraf-saraf motorik, saraf-saraf anggota tubuh yang lain. Jadi seperti sakit stroke apapun, kadang saya juga sendiri kadang takjub ketika
masuk jalannya susah, begitu keluar jalannya lancar ya, karena memang udah lancar di posisi tersumbatnya itu. Kayak sulapan, iya memang kayak sulapan, sama seperti terjadi serangan stroke. Coba jangan cerita dulu pertama kali terjadi serangan stroke kayak apa ceritanya? Dia cuma bangun tidur. Oh, bangun tidur nggak nggak bisa bangun, nggak bisa digerakkan. Nah, kayak sulapan kan itu, bangun tidur langsung nggak bisa digerakkan. Sama, ini nanti kalau sudah lancar ya, yang semula nggak bisa jalan berat bisa enteng. Kayak sulapan. Sudah ngikatnya ke atas. Satu otot di atas tapi tangan juga masih ikut gerak. Ini kayak sawah kering kerontang, disuruh bajak. Masih keras sekali. Nah, kebanyakan stroke itu yang diterapi adalah tangan, kaki, sini ndak, yang ke pusat ini ndak. Itu yang bahaya. Kayak ibu ini buktinya, ini puluhan tahun terapi kemana-mana tapi nggak ada yang nyentuh ke sini. Saya tanya ke ibu ya, Bu, pernah ada yang nyentuh di sini, Bu? Nggak ada. Nggak ada. Padahal masalahnya di sini. Pernah ada yang ngasih gambar kayak tadi saya? Nggak ada. Karena memang, ya memang yang berakibat itu di tangan sama di kaki. Tapi bukan itu masalahnya. Sumber masalahnya bukan di tangan, bukan di kaki, tapi di sini. Di otaknya ini. Maka berulang kali saya ngomong, orang stroke itu nggak ada ronsen tangan, ronsen kaki, meskipun yang bermasalah di tangan sama di kaki. Yang ada namanya ronsen kepala, CT scan, nah itu ronsen kepala. Karena yang bermasalah memang di kepala, di otak. Pakai mesin, pakai alat, kita ukur semuanya. Jadi pasien ini nggak boleh kesakitan. Meskipun sebelumnya sudah kita ukur power segini nggak akan kesakitan kan begitu. Dan itu langsung pada sumber pokok masalahnya. Ini kerasa? Kerasa. Oh, kerasa. Kerasa tak coba cincin nih. Akan cek dulu ya. Kalau di sini cek dicek terus. Jadi nggak ngeceknya di akhir nggak. Makanya ketika ada perubahan sedikit dari totokan itu sudah terasa, nah kita cek. Kayak alat semua pakai mesin semua di sini. Nggak ada tipu-tipu nggak. Bahkan mesinnya ngomong, pasien ngerti sendiri. Dengerin sendiri. Nah, dengerin tuh. Sudah sangat tinggi turunnya. Jadi awal tadi 171 ya. Sekarang jadi 138 tensinya. Tadi hipertensi berat, sekarang hipertensi ringan. Tidak hanya sedang, ini berat, sedang, ringan. Itu sudah ringan. Secepat itu, ya cepat ini. Ini bukti, ini mesin, ini alat, ya kan? Jadi kita nggak menipu-nipu, nggak ada. Kita pakai alat, pakai mesin semua. Kita totok di posisi
hipertensinya turun langsung. Nah, itu sebuah bukti. Sekarang kita, karena ketika fokus tadi, jantungnya juga membaik. Tadi 88 denyut per menit, ini sudah posisi normal, 83 denyut per menit. Karena normal kalau di sini, di mana nih, ini normalnya ada 80, 85 denyut per menit. Itu di sering itu, 83, normal. Nah, udah mulai masuk, udah mulai sumbatan-sumbatan, meskipun masih ada ya, masih ada. Cuma sudah ada yang berkurang lah untuk sumbatan, tapi masih ada. Kenapa nggak langsung disembuhin Pak Bambang? Rugi saya nanti ke sini lagi. Guyon ya Bu. Sembuh kita nggak ngerti ya. Semuanya memang kita utamakan untuk bisa langsung sembuh sekali datang. Cuma kan ya harus logik juga. Sakit sudah belasan tahun, udah kemana-mana. Ini morak-marik. Jadi kalau istilahnya ini saraf jadi morak-marik apa ya? Acak, dirusak. Loron ini ya. Bismillah. Ya, iya. Ini dibalik masalahnya. Genora keringgingan. Nah, ini harusnya tak dramatisir. Allah Akbar. Ya. Dia punya kenangan dengan saya. Kenapa ini sakit? Karena posisinya dibalik. Jadi ini mengalirnya kan ke sini. Cuma ada sumbatan, sudah kita shoot dari sana ke sini. Cuma masih ada sumbatan, maka kita balik dari sini ke sana. Sakit-sakit karena sesuatu yang dibalik itu pasti sakit. Yang melawan arah, melawan arus pasti sakit. Ya. Nah, Bun, sudah keringin ini? Enggak, tapi senyum Ibu. Ketemu tapi sedikit. Ini masih sumbatannya masih lumayan. Harusnya kayak gini langsung bereaksi keras. Kok bisa seperti ini ya? Ya, itu ilmu sederhana. Pemirsa saja bisa mempraktekkan langsung. Cari belalang yang gede. Cari belalang gede, potong kaki belakangnya. Ya. Nah, terus tekan di posisi ujung kaki itu, gitu. Pasti nanti yang kaki yang dipotong itu pasti gerak sendiri. Itu saraf. Ini ilmunya sama. Nah, kalau dipijet itu pas yang di ujungnya pasti dia gerak. Coba dipijet di tengahnya, mau dia apa aja nggak akan gerak karena nggak pas sarafnya sama. Kalau mau disinserin tuh dia mungkin nggih. Ini tidak ada paksaan, jadi monggo ndak monggo, cuma ngasih wawasan saja. Sakit nih, sakit, sakit. Niki nggih rasa lara. Oh, ini rasa sudah masuk semua. Nah, tinggal power ini. Coba niki dingeten-ngeten ki iso Bu niki. Nah, ini perintah juga sudah masuk, power aja yang perlu. Lo geret silak nggih. Kon kaget, tadi lemes-lemes ke. Nah. Dengan gitu aja ini bertambah. Sumbatannya lepas. Yang lepas-lepas. Coba ini ditekuk. Nah, ngeten. Ya, heeh. Niku kalau abane ping 3 niki digeret terus ditekuk padha niku nggih. Nggih. Ji loro telu. Nah, sisa muak. Sakit ini tinggi ngatur-ngatur nggih sakit Pak. Kowe krasane abot.
Ningkat ingat-ingatnya Nah. gitu ya. Dumbul ki sisa. Sakit. Wih. Enteng lah. Hmm. Begitu, semoga menjadi wawasan bagi yang punya sakit stroke atau keluarga sakit stroke. Ya, di mana nih hanya ditotok-totok di bagian pusat-pusat sarafnya tuh. Dan itu akan berefek pada gerakan-gerakan refleks. Kemudian kita pakai alat, pakai mesin, kita cek semua sehingga ada langsung perubahan seketika. Minta doanya, ini mau sedekah seperti ini bisa dapat keajaiban nanti ini, bisa jalan dengan lancar. Demikian, kalau ada salah saya mohon maaf. Salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum.